yang ini mah pecah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Kreasi Zaman ya. Pada kesempatan hari ini saya mengajak teman-teman ikutin kegiatan saya ya. Karena kebetulan di daerah saya ini beberapa hari hujan terus, jadi saya agak susah buat berkebun ya. Nah, saya mau ambil beberapa tanaman buah yang di sekitar rumah untuk dijadikan rujak. Yuk ikutin kegiatan saya. Kita coba lihat ini ya. Saya ambil yang agak besar. Bismillah. Mudah-mudahan nggak cobot nih tetangganya nih. Ya, ya. Lihat ngambil satu jatuh tiga, jatuh dua. Nggak apa-apa deh. Nih niatnya ngambil cuma satu ya teman-teman, tapi jatuh ternyata sebelahnya ya. Ya, masih kecil lagi. Gak apa-apa deh. Oh, yang ini mah pecah. Gak bisa ya. Ini mah dibuang aja. Lanjut saya mau ambil jambu. Nah ini jambunya nih. Nih kayaknya ada yang udah agak besar nih teman-teman. Nah nih teman-teman ya. Sudah besar nih. Kita ambil aja. Lumayan dapat 3. Yuk kita lanjut ke kebun sebelah sana. Adek, naik lagi sepedanya yuk, kita ke sana yuk. Yuk, kita ambil buah sebelah sana yuk. Yuk. Ini simpan dulu. Ini mau dipakai lagi Pak. Pinggirin dulu ya. Oke. Hehehe. Becek banget nih. Kita pindah. Hujan terus nggak sempet sapu-sapu, jadi kotor. Oke Bu. Petik cabai dulu nih. Ambil beberapa buat nanti bikin sambal rujaknya ya. Nah cukuplah teman-teman ya. Nih. Nah sekarang kita ambil buah pepayanya, kayaknya ada yang agak tua ya. Nah ini pepayanya sudah ada yang agak tua nih. Papaya mengkel-mengkel juga. Oh tuh udah agak kuning, mengkel biasanya.
Terakhir kita ambil belimbing ulu. Ya udah, yuk. Ih, udah batu deh. Ambil belimbing ulunya. Nah, saya mau cari yang agak besar ya teman-teman. Satu gerombolan. Bismillah. Alhamdulillah, ke bawah semua ya. Dapet deh. Nah, lumayan nih. Nah, lumayan nih teman-teman, besar-besar. Tuh ya, lu banyak banget nih sampai nggak muat di tangan. Nah, dapat segini banyak sekali ambil. Nanti sisanya bisa buat masak ikan. Wah. Nah, sudah dapat lumayan nih teman-teman. Di sini di spill Pak ke depan. Nah, nih teman-teman udah dapat nih bahan kita mau buat rujaknya ya. Di sini ada mangga, ada pepaya, ada jambu air, dan juga ada beberapa cabai rawit, juga belimbing ulu ya. Nah, kita siap untuk rujak. Yuk. Nah, saatnya kita kembali ke rumah. Sudah dapat, kita buat sambelnya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, ini semua buah-buahannya yang tadi saya ambil di kebun pekarangan rumah sudah saya cuci bersih semua ya teman-teman. Lanjut saya akan potong-potong buahnya untuk kita jadikan rujak. Nah ini saya punya buah jambu deli madu ya teman-teman. Warnanya itu agak putih. Dia kalau sudah tua itu rasanya manis sekali, enak ya. Terus agak kerekes gitu. Anakku suka banget dengan buah jambu deli madu ini. Teman-teman ada yang punya juga kah? Lagi berbuah juga nggak di rumah? Mudah-mudahan lagi berbuah juga ya. Dan tanaman jambu air ini saya dapat dari teman sekolah anak ya. Jadi beliau itu dulu itu aktif di bank sampah, dan setiap bank sampah itu dapat jatah beberapa jenis macam tanaman. Karena di rumahnya sudah tidak muat, jadi beberapa tanamannya diberikan ke saya, termasuk jambu deli madu ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah sering berbuah. Terima kasih. Lanjut ya teman-teman, ini saya potong buah pepayanya. Ini jenis buah pepaya California. Nah alhamdulillah ya teman-teman, sudah matang ya nih, matang di pohon lebih enak ya teman-teman. Mengkel ya, jadi belum matang banget tapi sudah merah ya. Kalau ditunggu beberapa hari lagi pastinya akan matang ya pepayanya. Ini bibitnya saya beli buah pepaya dari abang sayur. Nah si bijinya itu kan suka banyak ya teman-teman. Nah itu saya semai dan saya tanam di pekarangan rumah. Alhamdulillah setelah beberapa bulan ini buahnya sudah mulai keluar ya. Dan ini yang kedua kalinya saya panen ya. Waktu itu pertama kali saya panen dia ukurannya lebih kecil dari ini dan matang di pohon juga. Alhamdulillah ya, enak ya. Kadang-kadang kalau beli di pasar itu kadang kalau lagi bagus dapatnya yang manis, udah tua. Tapi kadang-kadang kalau lagi nggak bagus itu masih muda ya,
warnanya merah tapi nggak ada rasanya gitu. Tapi kalau teman-teman tanam sendiri di pekarangan rumah, insya Allah hasilnya lebih manis ya, karena kita kan pasti tunggu sampai tua bener-bener ya. Kalau yang di pasar mungkin kadang-kadang dari tempat diambilnya buah itu belum terlalu matang, jadi sampai ke tempat konsumen itu posisinya ya matangnya seperti matang di peram ya teman-teman, nggak matang bener-bener tua di pohon ya. Kalau bener-bener tua di pohon biasanya lebih manis. Selanjutnya ini saya mau kupas buah mangganya. Ini jenis buah mangga gedong. Buahnya itu kalau masih muda agak-agak asam ya teman-teman, tapi kalau sudah tua manis banget. Dan ini saya tanam juga benar-benar dari biji ya teman-teman, bukan beli di tempat pembibitan ya, yang cangkok atau yang okulasi. Ini benar-benar dari biji. Dan yang nanam itu keponakan saya waktu mereka masih SD, sekarang mereka udah pada SMP. Jadi kira-kira ada sekitar 5 tahun sampai 6 tahunan ya teman-teman ditanam dari biji baru mulai berbuah. Awalnya buahnya cuman sedikit, hanya ada 5, 3, lama-lama sekarang jadi banyak ya. Alhamdulillah sekarang mulai banyak nih buahnya. Dan ini ada yang sudah agak mau masak nih, sudah mulai kuning warnanya teman-teman. Alhamdulillah ya. Syukur alhamdulillah banget ya teman-teman, hari ini aku tuh bisa ngerujak. Sebenarnya bukan aku yang pengen ngerujak, tapi suami yang pengen ngerujak. Dan alhamdulillahnya gak perlu keluar, di pekarangan rumah sudah menyediakan apa yang bisa kita makan ya teman-teman. Salah satunya ini beberapa buah-buahan yang bisa saya ambil untuk saya jadikan rujak. Gimana teman-teman? Seru ya berkebun itu ya. Selain buat penghijauan, ternyata buah-buahnya bisa kita nikmati. Dan tentunya ini lebih sehat karena tanpa pestisida atau pupuk-pupuk kimia ya. Semua saya rawat secara organik, mulai dari pupuknya, pestisidanya. Jadi memanfaatkan semua yang ada di sekitar rumah, terutama sampah-sampah dapur ya teman-teman, dan sampah pekarangan rumah. Jadi dari alam kembali lagi ke alam, kemudian hasilnya bisa kita nikmati. Buat teman-teman yang lagi pengen berkebun yang gampang-gampang aja ya, lagi pengen nanam macam buah-buahan yang mudah-mudah aja. Seperti pepaya ini mudah ya teman-teman, jambu juga mudah, termasuk juga dengan mangga juga sebenarnya mudah ya. Yang penting penyiramannya cukup, pupuk juga kadang-kadang saya sebulan sekali ya kasih pupuk untuk buah-buahan ini. Cuman kalau untuk pepaya memang saya rajin ya teman-teman, seminggu sekali saya kasih pupuk supaya buahnya nggak berhenti ya, karena si pepaya ini nggak ada musimnya ya teman-teman, dia tanpa musim jadi sering berbuah. Nah kalau mau sering berbuah ya kita harus rawat, salah satunya dengan pemberian pupuk secara rutin ya teman-teman. Dan selanjutnya nih, karena saya sudah selesai potong-potong buahnya, lanjut saya buat bumbu rujaknya. Gampang ya teman-teman, cuma cabai, kemudian gula merah, kemudian asam. Ini saya pakai asamnya dari Blimbing Wuluh ya teman-teman, lebih seger ya teman-teman kalau menurut saya dibanding pakai asam Jawa. Tapi bebas itu sesuai selera teman-teman. Kebetulan karena saya ada Blimbing Wuluh, jadi saya pakai Blimbing Wuluh aja. Kemudian dicampur sedikit kacang tanah yang digoreng, lebih mantap lagi ya teman-teman. Rasanya tuh lebih enak deh. Pokoknya lebih enak deh dibanding cuman pakai gula aja ya. Teman-teman bisa coba di rumah, atau mungkin yang sering bikin rujak pakai ini pasti udah tahu ya, rasanya lebih enak kalau kita pakai campuran
kacang tanah yang digoreng. Nah, ini teman-teman sudah selesai saya ulek bumbunya dan saya akan mau cicipi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya teman-teman. Manis, pas, seger, ada asamnya, ada manisnya. Ada gurih-gurih dari kacang tanahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ngerujak sore ini. Ditemani hujan rintik-rintik. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Jumpa lagi di video saya selanjutnya ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.